Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi, 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 pagi. Bagaimana kabarnya semuanya yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Elis Masruroh, dosen STIP Bandung dalam mata kuliah pengembangan tahfiz. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, kita seperti biasa ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking ini tujuannya yaitu untuk mencairkan suasana. Nah, mari kita ikuti ice breakingnya. Yang pertama, ice breaking pertama yaitu tentang tepuk bola. Mari kita ikuti bersama ya. Tepuk bola, ada bola menggelinding, menggelinding, menggelinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku senang main bola, bola-bola menggelinding dan memantul. Kita ikuti sekali lagi ya. Tepuk bola, ada bola menggelinding, menggelinding, menggelinding. Ada bola yang memantul, yang memantul, yang memantul. Aku senang main bola, bola-bola menggelinding dan memantul. Itu ice breaking pertama. Kemudian ice breaking kedua yaitu satu jari kananku, satu jari kiriku. Mari kita ikuti. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cetrek-cetrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung menjadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Demikian ice breakingnya, semoga bermanfaat ya. Semoga anak-anak kita bisa belajarnya semangat lagi. Bagaimana ice breakingnya? Mudah-mudahan bisa tetap semangat ya. Nah, ice breaking itu nanti kalian bisa gunakan ketika kalian mengajar di kelas. Itu dilakukan baik di awal atau di pertengahan atau di akhir pun nggak apa-apa, atau ketika anak sedang jenuh, silakan bisa Antuna praktekkan ice breakingnya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma yassir wala ta'sir. Kita kali ini melanjutkan materi dari yang telah kita bahas minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas tentang apa itu metode gerak, kemudian apa keunggulan metode gerak, keunggulannya dan kelemahannya, kemudian langkah-langkahnya, apa saja yang harus diperhatikan supaya metode gerak ini dilakukan. Kemudian manfaat dari menghafal Al-Quran bagi anak usia dini. Dan kali ini akan melanjutkan materinya, yaitu bagaimana caranya supaya metode gerak ini bisa dilakukan dengan baik. Nah, yang pertama, guru itu harus memperhatikan karakteristik anak. Apa aja karakteristik anak? Yang pertama, anak itu memiliki pribadi yang unik. Nah, karena anak itu memiliki pribadi yang unik, maka guru
harus bisa menerima dan menghargai keunikan mereka. Nah, ketika seorang guru sudah menerima keunikan mereka atau perbedaan mereka, semua ilmu yang kita miliki akan diterima dengan baik. Jadi guru harus tahu dulu karakteristiknya. Karakteristik ini anak itu yang pertama memiliki pribadi yang unik. Nah, kedua karakteristiknya adalah mereka senang berfantasi dan berimajinasi. Nah, metode gerak ini bisa mereka berimajinasi. Contohnya, kan ketika kita menghafalkan surah A'udzubillah kan ini aku berlindung kepada Allah. Nah, ini suatu imajinasi bahwasanya gerakan seperti ini menunjukkan aku berlindung. Ketika gerakannya seperti ini, Allah menunjukkan Allah. Jadi ini berimajinasi anak pun ya. Di sini anak diajarkan berimajinasi. Nah, jadi karakteristik ini sesuai dengan metode gerak. Yang ketiga karakteristiknya yaitu anak itu aktif. Nah, karena anak itu aktif, maka metodenya pun harus yang aktif. Kita metodenya adalah metode gerak. Kita melakukan menghafal Al-Quran dengan menggunakan gerakan. Nah, itu dengan gerakan itu anak-anak pun menjadi aktif. Di kelas pun menjadi suasananya menjadi senang, menjadi happy, rame. Nah, itu karakteristik anak yang ketiga, yaitu anak itu aktif. Ya, makanya metodenya pun harus aktif. Kemudian karakteristik yang keempat, anak itu memiliki daya konsentrasinya itu sangat pendek. Nah, karena daya konsentrasi anak itu pendek, maka ketika kita menerapkan metode gerak ini akan muncul lagi konsentrasinya, akan memiliki konsentrasi yang panjang. Karena dengan gerakan mereka akan lebih berkonsentrasi lagi. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya, mereka memiliki semangat belajar ya. Nah, begitu juga ketika metode gerak ini dilakukan, ini akan memberikan semangat kepada mereka ketika mereka menghafalkan Al-Quran. Nah, itu beberapa karakteristik anak yang harus diketahui oleh guru. Apakah karakteristik ini udah sesuai dengan metode yang akan kita gunakan? Nah, kalau sudah sesuai, berarti insya Allah metode ini akan berhasil digunakan oleh anak kita ya. Kemudian selain karakteristik, seorang guru pun harus memperhatikan tentang prinsip belajar anak usia dini. Prinsip belajar anak usia dini itu apa aja? Yang pertama, belajar anak usia dini itu harus belajar sambil bermain. Nah, metode ini pun belajarnya sambil bermain. Jadi anak tidak hanya fokus menghafal di dalam Quran saja, tetapi mereka menggunakan gerakan itu menunjukkan bahwasanya mereka belajar sambil bermain. Nah, berarti metode ini sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu pembelajarannya harus aktif. Nah, dengan gerakan itu akan membuat mereka aktif. Maka metode ini sesuai dengan prinsip pembelajaran anak usia dini. Kemudian prinsip yang ketiganya yaitu prinsip pembelajaran anak usia dini yaitu berbasis kecerdasan majemuk. Nah, berbasis kecerdasan majemuk. Nah, metode gerak pun berbasis kecerdasan majemuk itu bisa dipakai oleh anak yang auditory atau yang visual atau apalagi yang kinestetik. Yang kinestetik mereka sangat bangga, sangat semangat ketika belajarnya. Itu beberapa prinsip. Itu beberapa prinsipnya itu harus diketahui oleh guru.
supaya apakah prinsipnya sudah sesuai dengan metode kita, metode gerakannya. Kalau metode gerakan sesuai dengan prinsip kita, insya Allah pembelajarannya pun akan mudah. Itu beberapa yang harus diketahui oleh guru ketika akan mengajar. Jadi ketika akan mengajar dan akan menentukan metode apa yang harus dipakai, yang itu yang harus dilihat, yang diperhatikan. Yang pertama, karakteristik anaknya itu seperti apa. Kemudian prinsip pembelajarannya itu seperti apa, sehingga nanti metodenya disesuaikan. Itu kemudian ada faktor-faktor pendukung dalam menghafal Al-Quran. Apa aja faktor pendukungnya? Yang pertama yaitu membimbing guru yang membimbing ya. Faktor pertama guru yang membimbing. Guru yang membimbing itu pastinya akan memberi pengaruh atau peran penting ketika dalam pembelajaran. Ketika gurunya kompeten, ketika gurunya profesional, atau ketika gurunya mengajarnya dengan ikhlas, sabar. Nah, ini akan memberi faktor pendukung mudahnya menghafal Al-Quran. Kemudian faktor kedua yaitu metode hafalannya. Nah, ini metode hafalannya yang kedua ini harus disesuaikan dengan tadi prinsip pembelajaran anak usia dini dan karakteristik anak usia dini. Jadi faktor pendukung berhasilnya menghafal Al-Quran itu yang kedua tadi ya. Yang kedua yaitu tentang metode hafalannya. Yang ketiganya faktor pendukungnya yaitu semangat belajarnya. Bagaimana semangat mereka? Apakah mereka semangat dalam belajarnya? Nah, bagaimana supaya mereka semangat dalam belajarnya? Maka seorang guru harus pintar-pintar mencari metode yang pas dengan karakteristik dan prinsip belajar anak. Faktor selanjutnya yaitu orang tua. Bagaimana orang tua di rumah anaknya sudah hafal Al-Quran, surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Orang tuanya bisa mendengarkan hafalan mereka atau menambahkan hafalan mereka. Nah, di sini peran orang tua penting. Jadi orang tua di rumah mengulang-ulang lagi hafalan mereka, sedangkan guru di sekolah itu memberikan hafalan-hafalan baru atau pengulangannya juga. Nah, sedangkan orang tua adalah mereka supaya anak itu bisa hafalannya tetap bisa hafalannya masih terus hafal gitu surahnya. Faktor terakhir yaitu lingkungan. Ketika lingkungannya banyak yang hafal Al-Quran, maka dianya anaknya tersebut pasti akan terikut pengen menghafal Al-Quran juga. Nah, itu faktor-faktor pendukung berhasilnya menghafal Al-Quran bagi anak usia dini. Nah, sekarang kita ke prakteknya ya. Praktek metode gerak ya. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode gerak bagi anak usia dini. Nah, adapun surahnya melanjutkan dari yang sebelumnya. Nah, sekarang kesempatan hari ini kita melanjutkan surah yang pertama Al-Ma'un, yang kedua surah Al-Quraisy, yang ketiga surah Al-Fil, dan yang keempat surah Al-Humajah. Mari kita ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Ma'un artinya pertolongan. Ayatnya
7 ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka yang enggan memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu terhadap sholatnya lalai. Walladzina hum yura'un, dan mereka yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi pertolongan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah, lagi maha besar. Sekarang surah yang kedua, yaitu surah Al-Quraisy. Al-Quraisy artinya orang-orang Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wassoib, kebiasaan mereka berpergian di musim dingin dan musim panas. Wal ya'budu rabba hadzal bait, maka hendaklah menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang memberikan makan dari rasa lapar dan memberikan rasa aman dari rasa ketakutan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah, lagi maha besar. Surah yang ketiga yaitu surah Al-Fil. Al-Fil artinya gajah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah berbuat kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Wa arsala alaihim thairan ababil, dan dikirim kepada mereka burung ababil yang berbondong-bondong. Tarmihim bihizaratim min sijil, dilemparkannya kepada mereka batu dari sijil.
faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan dijadikan ulat, daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah lagi maha besar. Kemudian surah yang terakhir, surah yang keempat, yaitu surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya mengumpat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang pencela dan pengupat. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahladah. Mereka mengira bahwasanya hartanya itu dapat kekal. Kalla layum badanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, pasti mereka akan dilemparkan ke hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Apakah kamu tahu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api dari Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u alal afidah, yaitu yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sodah, yaitu api ya bagi mereka sudah ditutup rapat. Fi amadim mumaddadah, diikat di tiang yang tinggi. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah lagi maha besar. Demikian metode gerakannya, cara menghafal Al-Quran bagi anak usia dini. Mohon maaf ya jika banyak salahnya. Ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.